Selama NU bersatu, insya Allah urusan negara berarti 65% selesai itu, 65%. Tinggal 35% lagi. Allah. Malam ini kita istighotsah. Istighotsah itu artinya memohon sesuatu pertolongan dari Allah dengan rame-rame terbuka jamaah, namanya istighotsah. Memohon permohonan yang kita mohon pertolongan dengan cepat, istighotsah. Kalau tidak dengan cepat, biasa-biasa saja, namanya isti'anah. Apa namanya? Isti'anah. Bukan nama perempuan, bukan. Kalau minta kepada Allah sendirian, malam-malam, namanya munajah. Semuanya itu namanya doa. Apa namanya? Permintaan dari bawah ke atas. Dari makhluk kepada Allah, namanya doa. Tapi kalau dari atas ke bawah, namanya perintah. Ambilkan pulpen, ambilkan minum, itu perintah. Tapi kalau dari bawah ke atas, ya Allah beri rezeki kepada saya, beri panjang umur, beri kesehatan, itu perintah apa? Doa namanya itu. Doa. Bahasanya sama bahasanya. Perintah-perintah juga bahasanya. Tapi jangan bilang Allah saya perintahkan, jangan begitu, jangan. Allah saya perintah, jangan. Saya memohon kepada Allah agar Allah memberi panjang umur, sehat walafiat, namanya doa. Tapi kalau dari atas ke bawah namanya perintah. Kalau dari sepantar itu Kiai Marzuki dengan saya lah kira-kira sepantar, namanya iltimas. Apa namanya? Ya sama, isinya sama. Mohon tolong dong ambilkan minum. Tapi saya dengan Kiai Marzuki sepantar kan selevel. Nah, itu namanya iltimas, bukan perintah, bukan doa. Ada lagi yang namanya bacaan tertentu, bilangannya tertentu, waktunya tertentu, ijazah tertentu dari syekh, dari kiai, namanya aurat. Apa? Kenapa dikatakan aurat? Aurat itu jamak, mufradnya wird. Yang kita minta itu kejutan. Wird itu apa namanya? Apa? Kejutan. Jadi saya baca sekian, puasa sekian hari, bacanya ini tertentu, yang lain-lain, bilangannya sekian, puasa sekian hari, bacanya jam sekian, supaya si cantik itu kena dapat dari istri saya. Jadi kejutan bukan? Kejutan bukan? Nah itu namanya kejutan. Warid, bahasa Arabnya warid, kejutan. Semuanya itu baik warid, wirid maupun doa maupun semuanya itu dinamakan zikir. Apa namanya? Zikir. Sesuatu yang menjadikan kita kembali kepada Allah, baik qauliyah, qaulan au fi'lan au khuluqan. Zikir itu baik itu dengan ucapan, perilaku, tindakan, atau sikap, atau akhlak. Kalau kita persembahkan demi lillahi ta'ala, namanya zikir. Ya zikir bukan hanya baca la ilaha illallah, bukan. Allah ya. Oleh karena itu zikir lebih umum. Dalam zikir ada doa, dalam doa ada wirid. Kalau cari kejutan ya wirid namanya. Nah malam ini kita istighotsah. Yang kita mohonkan cuma satu. Ya Allah, kami mohon bangsa Indonesia ini semuanya diberi rahmat, aman, tetap bersatu utuh, tidak pecah karena sebab pilpres, tidak pecah karena sebab pilihan umum. Apalagi wabil khususil khusus warga Nahdlatul tidak boleh pecah, tidak boleh pisah-pisah, wajib jadi satu, selama NU bersatu, insya Allah
urusan negara berarti 65% selesai itu, 65%. Tinggal 35% lagi. Maka segala sesuatu kalau dimulai dari NU beres tuh. Dulu pernah pemerintah mengagendakan, memprogramkan keluarga berencana, alot, gak diterima oleh masyarakat sulit. Munas memutuskan bahwa ya tanzimun nasl, ngatur anak itu boleh-boleh saja dengan niat supaya menjaga kesehatan. 2, lil maslahah, pendidikan anak. 3, boleh juga untuk merawat kecantikan istri, boleh itu. Jadi anak itu jangan banyak-banyak supaya istri tidak gembrot. Boleh. Yang tidak boleh takut, karena takut ngasih makan, takut melarat. Kalau anaknya banyak takut melarat, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh. Khosyat imlaq, khosyatul faqr, nggak boleh. Tapi kalau keluarga berencana, 1, untuk kesehatan, 2, kemaslahatan keluarga, 3, menjaga supaya istri tetap seksi. Boleh. Nah, baru setelah Munas Ulama memutuskan itu, program keluarga berencana jalan. Ketika pemerintah menggalakkan perbankan, ada BPR, ada bank-bank swasta, kiai-kiai masih nolak, masyarakat Islam masih ragu-ragu. Ini bunga bank ini halal apa haram? Masih banyak mengatakan haram. Begitu muktamar NU di Krapyak, para kiai memutuskan bahwa bunga bank itu jatuhnya syubhat. Halal banget ya tidak, haram banget ya tidak, jatuhnya halal. Bunga bank itu haram banget tidak, bukan mencuri, nggak ada yang dirugikan. Halal banget tidak, di situ ada sedikit ada manipulasi, ada ketidaktransparan, ada ditutupin, ada ketidakjelasan, maka ada haram. Tapi haram banget ya tidak, halal banget ya tidak, jatuhnya halal. Jadi yang punya uangnya sedikit disimpan di bawah bantal saja. Paling-paling 200.000 punya uang, taruhnya di bawah bantal lah. Tapi kalau punya uangnya 2 miliar, ya masa taruh di rumah, nanti ada maling, ada kebakaran, taruh di bank. Nanti bunganya diambil untuk sedekah, karena bunga itu termasuk yang syubhat tadi. Baru setelah ada keputusan seperti itu, jalan agenda program perbankan itu. Walhasil kalau dimulai dari Nahdlatul Ulama, insya Allah akan mudah tersebar sebagai agenda nasional. Ketika dulu orang pertama kali mengusulkan dibubarkannya PKI juga NU, Jamaluddin Malik, ya, Jamaluddin Malik. Kemudian mengangkat Pak Harto jadi presiden sementara juga dari NU waktu itu. Tanpa NU belum tentu ada Orde Baru. Tanpa NU belum tentu lahir Orde Baru. Tenang Ibu. Peran NU lah yang sangat besar melahirkan Orde Baru, walaupun setelah berdiri Orde Baru NU disuruh sedakep, disuruh takbiratul ihram, diem aja, nggak usah ikut-ikut. Inilah sejarah ini harus kita renungkan betapa besar andil dan kontribusi Nahdlatul Ulama. Bukan saya, tapi para pendiri NU, min auliyaillah wa hibbaillah, kekasih Allah semuanya, Mbah Hashim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Maksum, Mbah Abdul Halim, Mbah Siddiq, semua itu kekasih Tuhan semua itu. Min auliyaillah. Maka kita ini meneruskan warisan dari para waliul. Walaupun kita potongannya nggak ada yang wali potongan. Nah, sekali lagi mudah-mudahan barang siapa yang khianat, melakukan sesuatu yang merugikan bangsa, membuat pecah belah masyarakat, kesatuan persatuan Indonesia terganggu, maka orang itu berkhianat terhadap dirinya, berkhianat terhadap NU. Kalau orang NU itu berkhianat terhadap negara, tanah airnya, dan berkhianat kepada Allah Ta'ala. Masa tega-teganya sih berbuat sesuatu yang Indonesia nanti akan berantakan. Kok tega banget sih?
Anda berbuat sesuatu, apa hoax, apa adu domba, apa fitnah, apa hate speech yang mengakibatkan Indonesia ini bubar atau perang saudara. Kok tega banget sih? Negara dibangun dengan darah, bukan hadiah, bukan. Dengan darah, dengan nyawa. Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya di Ancol. Itu kiai itu oleh Jepang. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong oleh Jepang. Sampai sekarang menjadi nama jalan di Malang. Nama jalan ada Jalan Hamid Rusdi. Ada lagi dari Lumajang Kiai Ilyas, Kiai Ilyas kapten pangkatnya dibunuh oleh Jepang. Kiai Hasyim Asy'ari dipenjara di Mojokerto 1 bulan. Keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa bergerak, ditemani oleh santri dari Cirebon bukan dari Jawa Timur, yang namanya Kang Solihin, namanya Kang Solihin, ya Kiai Solihin dari Babakan Ciwaringin. Yaitu waktu itu nemani Kiai Hasyim sama-sama di penjara karena Mbah Hasyim menolak sujud ke timur, menolak hormat ke arah timur. Apa namanya bahasa Jepang itu? Nah itu menolak itu. Terus sampai digebukin di penjara ditemani oleh santri dari yang keras santri dari namanya Kiai Solihin atau Kang Solihin. Dah. Terus mana? Saudara-saudara sekalian, setiap kita ini manusia mempunyai an-nafsu atau nafas, apa punya apa? Ego. Setiap ego punya interest, punya kepentingan. Bahasa Arabnya hawa, maka disebut hawa nafsu. Semua sama. Hawa nafsu kita ada 2. 1 nafsu ghadabiyah, 2 nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah apa isinya? Contohnya, saya harus jadi ketua umum PBNU. Nafsu ghadabiyah itu. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi wakil presiden. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi gubernur. Itu namanya nafsu ghadabiyah. Berangkatnya dari nafsu ghadabiyah. Akan tetapi kalau tujuan itu niatnya baik, caranya baik, gak nyakiti orang, gak ngerugiin orang lain, gak nyinggung orang, gak, tujuannya baik, ibtigha amardhatillah. Terus saya jadi ketua PBNU, niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka nafsu ghadabiyah menjadi himmah. Apa? Yang keras apa? Dari mana datangnya? Dari khawatir. Apa khawatir tuh? Intuisi. Melintas keinginan, muyul, mail menjadi iradah, jadi kehendak, iradah menjadi himmah. Himmah menjadi niat, maka tercapailah tujuan itu. Namanya himmah. Ini semua cita-cita kalau tidak dikerjakan dengan himmah yang besar, gagal. Jangan dikira Rasulullah SAW orang yang paling besar himmahnya. Para khulafaur rasyidun, para sahabat, orang yang besar-besar himmahnya. Aulia Tis'ah, para wali 9, kalau nggak punya himmah besar, gagal mengislamkan masyarakat Nusantara ini. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai pendiri NU, orang-orang himmahnya besar. Nah, kelihatan kalau saya ini kelihatannya himmahnya kecil-kecil, penakut, minder lah, nggak bisa diandalkan. Ini bisanya NU sampai berdiri sampai segini karena himmahnya Hasyim Asy'ari, himmahnya Kiai Wahab, himmahnya Kiai Bisri, himmahnya kiai-kiai yang lain. Tanpa himmah nggak akan lahir Nahdlatul Ulama segini besar. Tanpa himmah belum tentu merdeka Indonesia ini. Tanpa himmah belum tentu Islam semua di Nusantara ini, yaitu himmahnya Wali Songo. Oleh karena itu kita harus menjadikan nafsu ghadabiyah kita menjadi himmah. Ini kuliah tenang loh ya. Ini S3 apa ya? S2 apa kuliah ini? Dikira ngaji gombal apa? Yang kedua, nafsu syahwatiyah apa? Saya harus banyak uangnya. Saya harus banyak mobilnya. Saya harus banyak perusahaannya. Saya harus banyak rumahnya.
saya harus banyak kebun dan ladangnya, saya harus banyak sawahnya, saya harus banyak. Itu Masya Allah, udah isi fasih, udah istri itu fasih. Itu namanya apa? Nafsu syahwat, nafsu yang ingin apa? Hasrat, ingin melampiaskan, mencapai hasratnya, kenikmatan, makan enak, berpakaian bagus, istri cantik, rumah bagus, namanya syahwatiyah. Bukan hanya syahwat itu libido, bukan. Di samping libido juga namanya syahwat semua, makan enak, pakaian bagus. Tapi kalau ente mencapai nafsu syahwatiyah tadi, kayak misalkan dengan niat yang bagus, cara yang benar, tujuan yang bagus, maka namanya bukan nafsu syahwatiyah, tapi namanya azimah. Apa namanya? Jangan dikira sahabat melarat belakang, enggak. Sayyidina Abu Bakar kaya, Sayyidina Utsman kaya, Abdullah bin Auf kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Yang miskin itu Sayyidina Ali, Sayyidina Umar itu miskin, itu pas-pasan lah. Tapi Sayyidina Abu Bakar kaya, harta untuk berjuang. Sayyidina Utsman kaya, Abdullah bin Auf menguasai pasar, Sa'ad bin Abi Waqqas kebunnya, ternaknya banyak untuk perjuangan. Ya Allah, Kiai Wahab itu kaya, pedagang. Kiai Hashim itu sawahnya luas, santrinya dikasih makan gratis oleh Mbah Hashim itu. Gak kiai sekarang, gak kayak kiai sekarang, malah numpang makan sama santrinya. Gak, bukan Kiai Agus, bukan Kiai Agus, kiai yang lain. Kalau Kiai Hashim tuh, Kiai Hashimnya yang ngasih makan santrinya. Nah, artinya apa? Kekayaan yang didapati dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuannya juga baik, namanya azimah. Kita harus punya azimah yang besar. Jangan jadi orang miskin. Jangan jadi, kalau untuk pribadi sih boleh. Sudah, saya cukup sekian lah. Seperti saya ini cukup, alhamdulillah. Udahlah, mobil udah Mercy ya sudah, alhamdulillah. Uangnya ada, udah. Tapi kalau untuk NU nggak boleh. Sudah cukup lah sekian, nggak boleh. Lah NU sekian aja cukup lah. Enggak. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat NU harus terus semakin maju, semakin besar, semakin kuat, semakin kaya, semakin